Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan lagi yang ketiga. Yang kedua tadi kita sampai di The Best Design website. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, give a good first impression. Nah, ada satu pertanyaan menarik yang harus Anda perhatikan. Dalam hitungan detik, Anda harus mampu menjawab pertanyaan dasar pengunjung sebagai berikut. Siapa Anda? Apa sebenarnya Anda yang Anda kerjakan atau Anda tawarkan? Apa saja yang dapat pengunjung lakukan di website Anda? Jika pandangan pertama, pengunjung tidak temukan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka pengunjung akan segera berpaling dari website Anda, ya. Jadi perhatikan baik-baik. First impression is that important, ya. Ini sangat penting kalau Anda sebagai penerbit dari website, ya. Jadi give a good first impression itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, notify value proposition. Ini artinya adalah jika website menawarkan produk atau jasa, maka harus menunjukkan mengapa barang atau jasa yang Anda tawarkan bisa menjadi solusi untuk para pengunjung. Kemudian, beda dengan website entertain. Jika seorang membuka website bisnis, artinya pengunjung memiliki masalah dan berusaha mencari solusi. Nah, pastikan halaman depan harus informasi value proposition atau nilai kelebihan produk jasa yang ditawarkan kepada para pengunjung dan bagaimana produk jasa tersebut merupakan solusi bagi masalah mereka. Jadi value proposition harus menginformasikan mengapa produk jasa yang Anda tawarkan lebih unggul jika dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian yang ketiga, efficient communication. Jadi halaman depan di dalam website, komunikasikan pesan fokus terhadap target yang tepat dan bahasanya harus efisien to the point, tidak boleh bertele-tele karena akan bisa menambahkan bound rates, ya. Jadi efficient communication itu harus clear, konsis dan honest. Kemudian switchable for every type of gadget. Banyak pengguna internet menggunakan mobile gadget, smartphone atau tablet jika dibandingkan dengan desktop gadget PC atau laptop. Jika tidak, akan menyia-nyiakan lebih dari separuh traffic yang mengakses internet. Ya, jadi website usahakan switchable for every time for gadget, ya. Harus responsif, adaptif pada segala macam jenis gadget. Artinya tampilan dan desain di setiap gadget harus menyesuaikan kecepatan loading, harus konsisten, serta navigasinya juga harus lebih mudah. Berikutnya, provide is clear calls to action. Ya, artinya harus menyediakan calls to action yang jelas. Contoh, sign up now, buy now, try free demo, dan lain-lain. Ketika Anda lupa memberikan provide this clear calls to action, maka salah satu kesalahan terbesar dalam membuat landing page. Nah, berikut saya akan bahas best design website. Nah, yang pertama ini saya tampilkan URL-nya dengan asumsi bahwa nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa klik, ya. Bisa klik supaya bisa lihat fisik dari websitenya. Nah, ini desain website yang bagus menurut saya, ya. Punyanya Dropbox. Halaman utamanya sangat minimalis, kemudian membatasi penggunaan kata-kata, didominasi warna putih, dan menggunakan ilustrasi bertema line art. Kemudian gambar ilustrasi halaman depan sangat menyenangkan dan menggemaskan karena merek bergerak seperti Cinemagraph, ya.
Kemudian yang kedua itu desain punyanya 1000com ya. Ini merupakan contoh desain website yang cukup baik juga karena CTA-nya jelas dan mudah terlihat ya. Jadi order desainnya jelas. Kemudian jenis layanan dan value proposition-nya sangat lengkap tersaji. Terdapat video yang menjelaskan layanan yang ditawarkan. Jadi para pengunjung suka. Kemudian yang ketiga punyanya Charity Water, yaitu video dan gambar yang tepat di halaman awal menarik juga untuk menyentuh emosi pengunjung yang berpotensi untuk memberikan donasi ya. Jadi ini website sosial sepertinya. Kemudian chat sangat jelas dan memudahkan pendonor menyumbang dengan berbagai cara. Dan yang keempat punya e-wedding ya. Website e-wedding ini sangat inspiratif karena langsung menyajikan hal-hal penting yang diperlukan oleh pasangan yang ingin membuat website pernikahan mereka secara pribadi. Kemudian klaim sub headline-nya telah digunakan lebih dari 750.000 pengguna. Merupakan strategi social proof yang sangat baik. Ditambah testimoni pengguna juga disajikan di bagian bawah website, jadi semakin meyakinkan pengunjung. Nah, berikutnya saya sedikit membahas blog ya. Blog itu sebetulnya juga website, tetapi digunakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman penulis, ide dan lain sebagainya. Nah, jenis website ini sering dicari dan digunakan karena menyampaikan banyak pengetahuan. Nah, di Indonesia banyak ditemukan blogger dengan berbagai macam tema seperti pengetahuan alam, hobi, review produk, dan masih banyak lainnya. Nah, supaya Anda tidak bingung antara blog dan website, saya jelaskan dulu. Blog dapat menjadi bagian dari website karena berafiliasi ya. Jadi Google itu lebih suka website yang selalu update. Nah, berikut ada sedikit perbedaan antara blog dengan website. Nah, kalau dari segi update, blog lebih berkala, kalau website statis. Kemudian gaya bahasanya di blog sesuai dengan demografi audience. Kalau website cenderung formal dan profesional. Komunikasi yang dibangun blog lebih interaktif karena ada kolom komentar, sedangkan website statis dan tidak ada kolom komentar. Kemudian subscribe di blog itu untuk update, tetapi kalau di website subscribe untuk newsletter atau promo. Konten di blog itu lebih mengarah pada opini, pengalaman, aktivitas dari penulis. Tapi kalau konten di website, informasi tertentu tentang produk atau layanan yang dikelola individu, organisasi, perusahaan, dan pemerintah. Nah, kalau pengelola dari blog itu biasanya mandiri, tapi kalau website pengelolanya adalah tim ahli dari perusahaan yang terdiri dari desainer, developer, dan copywriter. Nah, berikut indikator dari website. Indikator dari website itu ada usability, information, dan service interaction. Di dalamnya usability itu ada pengguna merasa mudah untuk mempelajari pengoperasian website, interaksi antar website dengan pengguna juga jelas dan mudah dipahami. Pengguna merasa mudah untuk bernavigasi dalam website. Pengguna merasa website mudah untuk digunakan. Website memiliki tampilan yang menarik. Desain sesuai dengan jenis website. Website mengandung kompetensi dan website menciptakan pengalaman positif bagi pengguna ya. Itu dimensi dari usability. Kemudian dari dimensi kualitas informasi, pengguna merasa mudah untuk mempelajari pengoperasian website, interaksi antar website dengan pengguna jelas dan mudah dipahami. Pengguna merasa mudah untuk bernavigasi dalam website. Pengguna merasa website mudah untuk digunakan, website memiliki penampilan yang menarik, desain juga sesuai dengan website, kemudian website mengandung kompetensi, dan website menciptakan pengalaman positif bagi pengguna.
Kemudian dimensi service interaction itu website memiliki reputasi yang baik, kemudian pengguna merasa aman untuk melakukan transaksi, pengguna merasa aman terhadap informasi pribadinya, website memberi ruang untuk personalize, website memberikan ruang untuk komunitas, website memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan organisasi, pengguna merasa yakin bahwa barang jasa akan dikirim sebagaimana yang telah dijanjikan ya. Jadi ini indikator dari website. Nah, berikutnya yang terakhir ada tugas dari saya. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman mencari satu website dan satu blog. Kemudian website dan blog itu dianalisis ya. Dasar dari analisis mulai dari slide 7 sampai nomor 43 ya. Silahkan Anda analisis domainnya apa, subdomainnya kalau ada apa, terus jenis domainnya itu apa, dan jenis jaringannya apa. Nah, jenis jaringannya apa tuh kenapa disebut sebagai jaringan LAN atau WAN, apa alasannya? Jadi tidak hanya menyebutkan oh ini jenis jaringannya LAN, oh ini jenis jaringannya WAN, tidak, tapi harus ada alasannya. Kemudian kategori sifat websitenya apa? Apakah statis atau dinamis atau interaktif ya? Apa alasannya? Kemudian apakah sudah bisa dikatakan base design? Oh sudah, jelaskan. Atau juga bisa dikatakan belum base design. Kenapa Anda bisa katakan itu? Dan apa rekomendasi Anda untuk website tersebut ya? Dan seterusnya. Silahkan buat selengkap mungkin ya, sebaik mungkin, tidak ada yang keliru dalam hal ini. Dan silahkan bisa mengeksplorasi juga. Tugas dibuat dalam format PPT, saya tidak membatasi berapa batasan jumlah slide ya. Kemudian dikumpulkan lewat email dan deadline-nya 2 minggu setelah diberikan. Baik, selesai sudah materi saya tentang website dan blog. Semoga bermanfaat. Saya yakin banyak pertanyaan. Silahkan bisa langsung, itu sudah saya sampaikan. Segala bentuk pertanyaan saya usahakan akan memberikan respon yang baik sehingga proses perjalanan kuliah online kita tetap berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya berharap kuliah online ini akan bermanfaat bagi semuanya dan kami berharap semoga selanjutnya dan keadaan selanjutnya akan menjadi lebih baik dan kita bisa bertemu kuliah secara offline. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas.